Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim Pangestiningrum. Saya berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Dan kali ini saya akan bercerita tentang destinasi wisata di daerah saya. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Komunikasi Publik dan juga memberikan referensi kepada Anda untuk berwisata di akhir pekan ini. Pariwisata merupakan kegiatan yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia. Hal ini seakan telah menjadi budaya bagi masyarakat, baik lokal maupun mancanegara. Hampir seluruh masyarakat, baik anak-anak sampai usia tua, senang melakukan kegiatan ini. Kegiatan ini dapat dilakukan bukan hanya dalam lingkup lokal, tetapi juga global, sehingga wisatawan asing juga dapat melakukan kegiatan pariwisata ke Indonesia. Wisatawan dapat melakukan kegiatan pariwisata yang menyuguhkan keindahan alam seperti wisata coban, pantai, gunung, dan lain sebagainya. Ataupun melakukan kegiatan wisata yang menampilkan keindahan objek buatan manusia seperti museum, kolam renang, taman, hingga wisata edukatif. Wisata di Pasuruan ini sangat beragam, mulai dari yang menyuguhkan keindahan alam seperti wisata kebun kurma di daerah Sengon, air terjun Kakek Bodo di daerah Prigen, kebun raya Purwodadi, Gunung Bromo, dan masih banyak lagi. Dan juga wisata edukatif buatan manusia seperti Cimory di Prigen, Saigon Water Park dan Saigon Night Park di Pucang Sari, Kebun Pak Budi, Taman Safari 2 Prigen, dan masih banyak yang lainnya. Dan di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang keindahan wisata Ciamik Gunung Bromo beserta adat istiadat yang berlaku di sana. Wisata Gunung Bromo yang lokasi wisatanya masuk dalam 4 wilayah sekaligus, yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Wisata ini menyuguhkan keindahan pegunungan dan perbukitan yang hijau, lengkap dengan rumput savana dan lautan pasir yang mengelilinginya. Dan di sini kita dapat menikmati keindahan sunrise dari puncak gunung. Ada beragam wisata di Gunung Bromo yang bisa menjadi pilihan saat kita berlibur. Yang pertama, ada pasir berbisik atau lautan pasir. Di area ini kita dapat berfotoria, menunggang kuda atau mengendarai motor trail di padang pasir yang terhampar luas. Lalu, ada Kawah Bromo yang bisa dicapai dengan jalan kaki sekitar 2 km dari area parkir atau dengan menunggang kuda dan juga bisa dengan naik motor trail. Untuk mencapai puncak kawah, kalian tinggal menaiki anak tangga. Yang selanjutnya yaitu ada Bukit Teletabis yang menyajikan deretan bukit yang hijau, yang cantik dan nampak asri dengan rumput yang nampak rapi. Yang keempat, ada padang rumput savana yang menjadi ciri khas semua kawasan wisata Bromo Tengger Semeru dan termasuk Baluran juga. Savana Bromo terletak pada sebuah lembah hijau yang dikelilingi tebing-tebing menjulang tinggi dan beberapa pegunungan kecil. Persis di sebelah selatan timur Bromo, padang rumput savana terletak di lembah Jemplang yang bisa kalian temui setelah melalui kawasan lautan pasir. Yang kelima, ada Pura Luhur Poten yang merupakan tempat ibadah warga Tengger yang memeluk Hindu. Biasanya lokasi wisata akan ditutup untuk umum ketika perayaan Nyepi tiba. Yang keenam, ada B29 Argosari yang merupakan salah satu spot berkemah favorit di area Bromo. Letaknya berada di puncak paling tinggi dan lebih tinggi dari penanjakan 1, tepatnya di daerah Desa Argosari, Kecamatan Senduro, kira-kira 40 km dari Lumajang. Yang ketujuh ada Penanjakan 1,
Biasanya digunakan sebagai spot terbaik untuk menyaksikan matahari terbit atau sunrise. Untuk bisa mencapai lokasi ini, bisa ditempuh dengan jeep, motor trail, atau jalan kaki. Yang kedelapan, ada penanjakan 2 yang tak kalah cantik meskipun lokasinya tak setinggi penanjakan 1. Yang kesembilan, Bukit Mentigen, termasuk salah satu spot sunrise yang terbaik di daerah Bromo. Yang ke-10 ada Bukit Kingkong yang juga menjadi alternatif lokasi untuk menikmati sunrise di Bromo. Dan yang ke-11 ada Bukit Cinta, merupakan salah satu spot terbaik untuk menikmati sunrise serta menikmati keindahan lembah dan bukit yang tertutup awan kabut. Wah, ternyata sangat banyak ya area wisata di Bromo Tengger Semeru. Mayoritas masyarakat yang tinggal di kawasan Bromo Tengger Semeru adalah masyarakat suku Tengger yang memiliki upacara adat yang dilakukan setiap bulan Kasodo hari ke-14 yang dinamakan Hari Raya Yadyo Kasodo. Upacara ini sebagaimana sejarah suku Tengger merupakan upacara persembahan sesajen berupa hasil bumi Tengger kepada Sang Hyang Widi. Upacara ini digelar di Pura Luhur Poten, tepat di kaki Gunung Bromo pada tengah malam hingga dini hari. Dengan diadakannya acara ini, selain wujud dari rasa syukur masyarakat suku Tengger adalah untuk melaksanakan pesan janji dari sang juru penyelamat suku Tengger Bromo Semeru yang telah mengorbankan dirinya menjadi tumbal dengan memasukkan diri ke kawah Gunung Bromo. Apabila Anda berminat untuk menyaksikan upacara Kasodo Bromo, maka disarankan jauh-jauh hari sebelumnya, minimal 1 bulan sebelumnya, untuk memesan fasilitas yang menjadi kebutuhan utama ketika bulan Kasodo Bromo, yaitu Hotel Bromo atau homestay di Bromo, dan lebih utamanya lagi yaitu jeep di Bromo. Karena di saat itu semua jasa sewa jeep di Bromo dipastikan telah full booking 1 minggu sebelumnya. Dan saya juga menyarankan kepada Anda semua agar datang atau berangkat dari penginapan sebelum tengah malam, karena ramainya persiapan para dukun tabib dan masyarakat yang akan melaksanakan upacara ini. Jika Anda berminat untuk berlibur ke wisata Gunung Bromo, Anda dapat memesan tiket melalui website resmi wisata Gunung Bromo ataupun mengikuti tour yang diselenggarakan oleh perusahaan travel di daerah Pasuruan dan sekitarnya. Semoga video ini dapat menjadi referensi wisata berlibur Anda. Happy weekend!